Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat OSC, kembali lagi di OSC Talks sore ini bersama aku Theophilus Ivan yang akan menemani sesi OSC Talks kali ini. Nah, apa kabar nih teman-teman pada sore ini? Mungkin teman-teman masih ada yang puasa, lagi nunggu untuk buka. Mungkin ada juga teman-teman yang lagi belajar atau lagi nyantai. Yuk gabung di OSC Talks kali ini sambil ngabuburit, sambil nunggu buka puasa, sambil kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang fantastis dan juga spesial. Nah, sebelum itu aku mau sapa dulu beberapa teman-teman yang udah bergabung di live Instagram kali ini. Ada Leni, ada Faisal Wahyudi, ada Caca. Selamat sore teman-teman. Terima kasih udah bergabung di OSC Talks kali ini. Nah, mungkin teman-teman udah lihat nih di media sosial beasiswa OSC di Instagram kalau tamu kita atau narasumber kita hari ini adalah Putri Indonesia Lingkungan 2022. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran gimana sih sepak terjangnya narasumber kita, lalu apa aja value-value yang Putri Indonesia Lingkungan 2022 ini pegang, dan juga mungkin tips dan trik di dunia pendidikan. Nah, teman-teman bisa ikutin sesi OSC Talks kali ini. Dan seperti biasa, kalau misalnya teman-teman nanti selama aku nanya-nanya ke narasumber, teman-teman punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar atau pakai fitur Q&A. Nanti seperti biasa, aku akan tanyain ke narasumber kita di akhir sesi. Aku mau sapa lagi nih teman-teman yang udah bergabung, semakin banyak nih Sobat OSC yang udah join. Ada Feli, ada Cynthia Dewi, ada juga Mawar. Selamat sore teman-teman. Sekali lagi thank you udah gabung di OSC Talks kali ini, karena narasumber kita hari ini spesial dan juga mungkin ini kesempatan nih buat teman-teman untuk bertanya langsung ke ahlinya. Nah, boleh dong tulis di kolom komentar teman-teman sekarang lagi ngapain nih? Apakah ada yang misalnya lagi nyantai, atau ada yang lagi ngabuburit untuk nunggu buka puasa, atau ada yang sambil nonton, atau ada yang sambil santai-santai gitu kalau berbahan. Boleh dong teman-teman tulis di kolom komentar. Ada Refki, aku lagi belajar kak. Wow, semangat ya Refki belajarnya. Ada juga Dimas Ananda yang baru bergabung. Selamat sore Dimas, thank you udah bergabung di OSC Talks kali ini. Sambil kita nunggu narasumber yang sebentar lagi akan bergabung. Ada juga Lucia Magdalena, ada juga Lianiwati. Selamat sore teman-teman. Dan sambil nunggu narasumber, mungkin teman-teman tahu nih ada sobat atau kerabat yang juga sedang nyari-nyari beasiswa atau ingin ngobrol-ngobrol ini, karena aku yakin pembicaraan hari ini akan seru banget. Ada juga Anto Ahmad, selamat bergabung Anto, selamat sore. Nah, seperti narasumber kita sudah bergabung nih Sobat OSC. Halo Kak Cindy, bisa dengar suara saya? Selamat siang. Wow, thank you Kak Cindy udah bergabung. Dan ini dia Sobat OSC, narasumber kita kali ini yaitu Kak Cindy May McGuire. Nah, Kak Cindy ini adalah Putri Indonesia Lingkungan 2022. Dan sekali lagi sebelum kita mulai, stay tune dan juga ajak teman-temannya untuk bergabung di OSC Talks kali ini. Kak Cindy, thank you udah bergabung di OSC Talks kali ini. Tapi sebelum mulai, aku mau ngasih tahu dan juga ngingetin nih buat Sobat OSC yang udah bergabung, kalau OSC lagi membuka beasiswa untuk S2. Nah, teman-teman nanti bisa kuliah sampai lulus secara gratis. Nah, untuk cara pendaftarannya dan juga syaratnya apa aja, teman-teman bisa langsung klik osc.medcom.id. Oke, mari kita mulai OSC Talks kali ini. Sekali lagi selamat sore Kak Cindy, thank you udah gabung. Apa kabarnya Kak Cindy? Alhamdulillah baik. Gimana Mas? Kabarnya baik? Baik juga, sehat Alhamdulillah. Senang banget OSC Talks kali ini kedatangan Kak Cindy, Putri Indonesia Lingkungan 2022. Nah Kak Cindy, kan katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin sebagian Sobat OSC udah kenal atau udah tahu Kak Cindy, tapi boleh nggak Kak Cindy perkenalan lagi kepada Sobat OSC? Silakan Kak Cindy. Perkenalkan semuanya sahabat LSC. Nama saya Cindy May McGuire, Putri Indonesia 2022. Oke. Nah, Kak Cindy boleh tahu nggak nih kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja? Kan kalau aku lihat di awal tahun sempat ke Jogja, terus kemarin ini sempat datang konser, terus juga kemarin aku lihat juga sempat main bareng gajah. Nah, sekarang ini kesibukannya ngapain nih Kak Cindy? Untuk akhir-akhir ini mungkin persiapan
untuk PPI yang tahun ini. Banyak ini mungkin ya event-event di pemerintahan, juga mungkin syuting-syuting video untuk persiapan selanjutnya di Grand Final. Dan selain itu semakin dekat dengan final tahun ini semakin sibuk sih kami bertiga. Selain saya dengan Putri Indonesia dan Putri Jakarta. Very exciting. Wow, kita doain Kak Cindy lancar-lancar sampai final dan juga meraih hasil yang terbaik. Kak Cindy, boleh nggak nih aku throwback dulu sedikit? Kan Kak Cindy ini menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2022. Tapi kalau dari informasi yang aku baca-baca dan aku dapat, Kak Cindy ini ternyata udah mengikuti kontes kecantikan sejak 2014. Nah, boleh nggak Kak Cindy diceritain cara singkat mungkin gimana sih perjalanannya kok akhirnya bisa untuk berkompetisi dari 2014 sampai akhirnya ikut ke Putri Indonesia 2022? Memang sudah passion saya sih ikutan pageant dari dulu, dan sebenarnya tidak hanya 2014 tapi sejak kecil-kecilan, pageant kecil-kecilan, tapi yang seriusnya yang pemerintahan itu mulai tahun 2013. Mungkin karena selain saya ingin mengikuti Putri Indonesia kemarin, selain saya sangat menyukai pageant, saya juga tertarik dengan isu kesehatan dan juga isu lingkungan. So saya sangat cocok di place sebagai Putri Indonesia Lingkungan karena saya mengikuti banyak bakti sosial sejak saya mungkin waktu kuliah lebih padat lagi bakti sosial untuk membantu memberikan. Mungkin untuk persiapannya juga cukup banyak waktu ikutan Putri Indonesia. Jadi persiapan itu yang saya lakukan adalah mengasah ilmu pengetahuan, lalu public speaking dan juga catwalk dan lain-lain yang dibutuhkan untuk kompetisi. Selama kontes itu saya banyak sekali peserta yang memiliki visi dan misi yang hampir sama dengan saya. Terbukti dengan saya meraih Putri Indonesia Lingkungan tahun lalu. Wow, jadi ternyata perjalanannya udah panjang ya Kak Cindy untuk mengikuti beauty pageant sampai akhirnya terakhir menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2022. Nah, aku juga pengen tahu nih Kak Cindy selama proses mempersiapkan ajang Putri Indonesia, ada nggak sih tahapan yang paling sulit gitu atau persiapan yang butuh-butuh perhatian ekstra sampai akhirnya bisa tembus dan lolos ke Putri Indonesia 2022? Kesulitan pasti ada. Mungkin untuk Indonesia itu sendiri banyak sekali persiapan-persiapan dalam waktu yang singkat, dan terutama waktu itu saya lagi master's degree, lagi kuliah kebetulan online, dan makanya saya terbagi waktu dan juga bagaimana agar saya bisa menyelesaikan dan fokus ke semuanya, bagi-bagi fokus. Dan juga selain itu mungkin dari advokasinya, saya kan waktu itu masih waktu pemilihan terpilih menjadi Putri Indonesia DKI 5. Dan ketika saya Indonesia DKI 5, kesulitannya itu adalah mengambil sumber daya. Jadi kesulitan untuk mengajak misalnya orang-orang untuk membantu dalam program atau mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan isu kesehatan, juga isu dari lingkungan. So that was a bit difficult for me. But sekarang udah mulai mudah karena dibantu dengan Mbak Putri Indonesia, dan saya merasa bersyukur untuk itu. Wow, jadi di tengah kesibukan Kak Cindy untuk membalance antara pekerjaan dan juga kontes dan juga mungkin me time, Kak Cindy akhirnya bisa berhasil untuk memanage semua itu dan akhirnya bisa terpilih sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2022. Nah, aku juga penasaran nih Kak Cindy dan mungkin Sobat OSC banyak juga yang penasaran. Sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2022, apa aja sih yang menjadi tugas atau mungkin mungkin kewajiban Kak Cindy khususnya di bidang lingkungan nih, apakah misalnya mempromosikan indahnya lingkungan Indonesia atau seperti apa Kak Cindy? Ya. Jadi fokusnya itu adalah event yang khususnya ke isu kesehatan juga lingkungan. Mungkin karena saya juga dokter, jadi mungkin lebih ke juga mental dan juga fisikal. Tapi
juga sebenarnya itu tergantung dari putri-putrinya masing-masing, apa program yang diberikan ke masyarakat. Tapi untuk saya, waktu itu saya juga diberi bantuan dengan organisasi lingkungannya, sehingga saya dapat memberikan bantuan waktu itu untuk isu dari plastik, limbah plastik, bagaimana cara recycle, untuk bangunan rumah, untuk apa ya, untuk barang-barang yang bisa digunakan kembali. Selain itu juga menanam mangrove dan mencegah dari erosi lingkungan, dan juga mungkin untuk kesehatannya saya waktu itu memberikan apa ya, penyuluhan gratis, konsultasi gratis, dan juga memberikan edukasi ke masyarakat terutama di suburbs dan juga anak-anak sekolahan terutama, karena memang rata-rata banyaknya itu anak-anaknya tahu sama sekali mungkin basic kesehatan, cara menyikat gigi, atau misalkan betapa pentingnya mencuci tangan, sesimpel itu. Wow, jadi ternyata isu lingkungan ini, aku juga setuju bahwa isu lingkungan ini juga menarik, Kak Cindy, karena kalau kita lihat, misalnya pemerintah, misalnya di sektor ekonomi juga sekarang sedang menggaungkan gimana caranya untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, tapi juga memperhatikan faktor lingkungan nih. Makanya kan ada istilah green economy dan juga blue economy. Nah, mungkin pertanyaanku berikutnya adalah dari kacamata Kak Cindy nih, sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2022, sebenarnya PR atau homework apa sih yang sekarang ini menjadi prioritas khususnya di sektor lingkungan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan juga mungkin masyarakat nih untuk sama-sama supaya lingkungan kita tetap terjaga? Untuk simpelnya lebih ke mawas diri untuk menjaga, karena tidak hanya dinikmati oleh apa ya, untuk beberapa orang, tapi untuk semuanya. Dan mungkin Setuju. harapkan itu adalah mungkin masyarakat terutama young generation untuk membantu dan ikut serta dalam program-program kesehatan, mungkin dengan cara mengembangkan teknologi agar apa ya, semua usaha-usaha dari program itu lebih mudah untuk dilakukan. Mungkin. Oke deh, aku setuju banget nih. Nah, mungkin satu lagi nih Kak Cindy, kalau misalnya ada sobat OSC mungkin yang juga masih muda, tapi misalnya belum punya akses yang lebih untuk bergabung atau misalnya untuk melakukan hal besar, ada nggak sih Kak Cindy cara-cara yang simpel atau cara sederhana untuk teman-teman muda ini bisa berpartisipasi menjaga lingkungan kita? Mungkin dari apa ya, dari niat diri sendiri, of course, karena kita tidak hanya fokus dalam bidang akademik kan, mungkin kita dan beberapa kita fokus ke non akademik atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Mungkin saya sendiri juga sebagai mahasiswa saya ingin merasa saya memiliki kegiatan positif. Salah satunya adalah dengan memiliki program sendiri untuk membantu lingkungan. Ya, mungkin perlukan niat yang besar dalam diri, tapi mungkin dengan bantuan teman-teman lainnya yang ingin juga melakukan kegiatan positif, kita bersama-sama membantu. Ya, setuju banget sih, karena gimana pun juga keberlangsungan bumi ini seperti tadi Kak Cindy bilang ya, bukan hanya dinikmati oleh kita, tapi juga oleh teman-teman kita, bahkan generasi-generasi berikutnya. Nah, Kak Cindy, kita geser dulu nih, setelah tadi bahas soal dunia Putri Indonesia, aku pengen tahu nih, dari pandangan Kak Cindy, seberapa penting sih menurut Kak Cindy pendidikan tinggi, khususnya untuk generasi muda Indonesia, dan hubungannya dalam menjawab tantangan di masa depan? Pentingnya, of course, sangat-sangat penting, karena pendidikan adalah investasi. Mungkin terkadang ada yang merasa, saya tidak percaya diri untuk melanjutkan pendidikan, but actually you don't have to succeed in everything. Jadi jangan takut kegagalan atau misalnya failure everything that you do. Jadi harus mencapai fokus impian yang kita lakukan, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Even some will fail, tapi kita bisa belajar dari kegagalan yang kita dapat. Oke, nah itu mungkin satu pesan tuh yang bisa dicatat oleh Sobat OSC, bahwa pertama tadi Kak Cindy bilang jangan takut gagal teman-teman. Dan juga teman-teman harus fokus untuk mencapai tujuan yang teman-teman sudah tetapkan. Nah, berhubungan dengan pendidikan nih, sekali lagi aku mau ngingetin ke Sobat OSC yang sudah bergabung, bahwa beasiswa OSC sedang membuka beasiswa untuk jenjang S2.
Nanti teman-teman bisa langsung aja cek di osc.medcom.id untuk mengetahui cara pendaftaran dan juga syarat-syaratnya, sehingga nanti teman-teman bisa mendapat beasiswa kuliah S2 sampai lulus. Nah, Kak Cindy, masih soal pendidikan nih. Kan tadi Kak Cindy juga udah bilang betapa pentingnya pendidikan. Nah, Kak Cindy sendiri nggak cuma berteori, tapi juga saat ini sedang menjalani atau sedang mengejar gelar Master Ganda di Universitas New South Wales, Sydney. Nah, ini kan keren banget nih, Kak Cindy. Nah, boleh diceritain nggak bagaimana sih kehidupan atau cerita selama masa kuliah di Sydney ini seperti apa sih? Waktu itu kan COVID ya, lagi Hmm. COVID-19. Jadi mungkin karena online, so I can do everything at once. Bisa kerja juga, ikut Putri Indonesia. Tapi memang butuh juga untuk melanjutkan apa ya pendidikan karena kita harus belajar juga, bikin tugas. But of Hmm. course, bagi-bagi waktu sih. Sempat kesulitan karena Ya. saya bisa ambil beberapa course saja, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi yang saya Hmm. waktu saya buat jadwal yang konsisten, yang apa ya runtut, yang realistis, mana yang bisa saya lakukan terlebih dahulu, mana yang bisa saya tunda. So of course kemarin walaupun saya sempat melanjutkan, saya juga cuti Hmm. satu karena memang everything is hectic. So that's the key to prioritize time, harus memprioritaskan waktu dan everything make it organized. Oke. Nah, itu juga mungkin tips buat sobat OSC untuk bagi-bagi waktu nih, gimana caranya supaya kehidupan pendidikan, kehidupan keluarga, dan juga mungkin aktivitas di luar itu bisa tetap termanage, sehingga teman-teman juga tetap dalam kondisi prima dalam menjalani itu semua. Nah, Kak Cindy kan juga sedang mengejar pendidikan di Sydney nih, tapi Kak Cindy juga sempat belajar atau menempuh pendidikan di Indonesia. Menurut Kak Cindy sendiri, ada nggak sih perbedaan dari sistem pendidikan di Indonesia dan juga di Australia dan hal ini Sydney, Kak Cindy? Ada beberapa, baik. Tapi karena mungkin saya lebih ke online, jadi tidak bisa membandingkan dengan yang di Indonesia, Hmm. karena saya tidak online di Indonesia, kebanyakannya offline. Jadi untuk misalnya, kan saya mengambil dari Health Management and Leadership dan juga Intelligence, Hmm. lokasi sekolahnya di Australia, jadi mungkin lebih banyak tentang Australia, walaupun kita membahas juga worldwide. Jadi lebih statistikanya lebih ke Australia karena mungkin pelajaran atau knowledge juga. Oke. Nah, Kak Cindy, satu lagi nih sebelum kita masuk ke sesi Q&A dan teman-teman, Sobat OSC, seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau teman-teman ada pertanyaan khususnya buat ke Kak Cindy, langsung aja tulis di kolom komentar atau pakai fitur Q&A di Instagram ini. Nah, Kak Cindy, satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk Q&A. Dalam waktu dekat ini ada nggak rencana atau misalnya apa yang ingin dilakukan Kak Cindy dalam rangka untuk mewujudkan mimpinya atau misalnya ikut kontes kecantikan lagi atau seperti apa Kak Cindy? Um, yang saya lakukan mungkin fokus dengan impian dan tujuan yang saya ingin capai untuk saat ini karena mungkin after time to time kan kita memiliki fokus yang berbeda karena kemarin saya fokusnya adalah ikut Putri Indonesia winning the Hmm. competition mungkin membuat program dan ketika semuanya berhasil saya memiliki fokus yang lain untuk mencapai impian dan fokus saya untuk saat ini mungkin semoga setelah saya of course rilis jabatannya karena saya mau digantikan dengan tahun ini Hmm. mau membuat program lagi atau meneruskan yang kemarin agar program isu kesehatan dan lingkungan juga lebih besar lagi. Selain itu saya juga ingin membuka klinik kecantikan karena that's why I did the masters karena saya ingin membuka klinik kesehatan dan klinik kecantikan. Wow. Last but Hmm. not least, continue my study for PhD karena you know that's the one that I said pendidikan adalah investasi, so I'm gonna keep studying, I'm gonna keep doing the things that I love and focus on everything that I dreamed of. Wow, ini bisa ditiru ya Sobat OSC, bahkan Kak Cindy pun yang udah menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2022, nggak pernah berhenti, nggak pernah capek untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri, bahkan terus fokus untuk mengejar karirnya. Dan tentunya kita doakan juga apa yang diharapkan dan dicita-citakan Kak Cindy dapat terwujud.
Oke, Kak Cindy, sekarang kita udah masuk ke sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yang pertama, aku mau bacain pertanyaan dari Rahel Saverina. Rahel bertanya nih, Kak Cindy, Kak, ada nggak sih tips supaya aku atau kita bisa lolos ke Putri Indonesia? Nah, mungkin ini tips dan triknya ya untuk mengikuti Putri Indonesia. Ya, gimana, Kak Cindy? Untuk tips and tricks, mungkin everyone is gonna be different. They have their own persiapan. So for me, saya akan mempersiapkan diri untuk mungkin lebih berkembang lagi. Mungkin saya sudah memiliki pengalaman di bidang pageant sebelumnya. Maka dari itu saya juga ingin mengembangkan catwalk. Waktu itu saya mengembangkan catwalk saya, public speaking saya. Bagaimana caranya? Of course dengan mengikuti kelas-kelas dan juga public speaking saya melatih diri terus-menerus. Bantuan bakti sosial saya juga yang saya sering lakukan juga itu sangat membantu, dan juga saya persiapkan baju-bajunya karena everything's gonna a lot of things we need, you know, karena nanti kita akan diberikan list apa saja yang harus diselesaikan, yang harus kita bawa untuk kompetisi selanjutnya jika sudah sudah tersaring dari formulir pendaftaran, lalu disaring juga di atau di pemilihan daerah. Karena waktu itu saya ikutnya ke Jakarta, jadi saya waktu itu segera selama 2 hari. Oke, oke. Thank you Kak Cindy buat jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Rahel Saverina. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih juga menarik nih Kak Cindy dari Muhammad Zakaria. Zakaria nanya nih, value apa sih yang Kak Cindy pegang sampai hari ini? Nah, gimana Kak Cindy? My value, my value is to give something to the world when you are alive and what you leave behind. Jadi yang kita dapat berikan, yang kita dapat kontribusikan itu sangat sangat berharga. Even though you give something so little to you, it's gonna affect positively to the world. Jadi yang saya harap adalah saya dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan saya, membantu orang sekitar. Then after I can't do it anymore. Oke, thank you Kak Cindy buat jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Muhammad Zakaria. Nah, ini kembali lagi terkait Putri Indonesia nih, Kak Cindy. Ada pertanyaan dari Ali. Apa yang Kak Cindy harapkan untuk finalis Putri Indonesia 2023 nantinya? Nah, gimana nih Kak Cindy? Yang saya harapkan semoga lancar, of course, kegiatannya, dan yang terpilih 3 pemenang itu dapat merepresentasikan wanita Indonesia dengan baik di internasional. Dan selain itu juga kita tidak hanya melihat hasilnya, of course kita harus melihat bahwa ketiga wanita juga dapat memberikan inspirasi kepada wanita-wanita lainnya di Indonesia untuk melakukan hal yang sama, kegiatan-kegiatan positif yang kita ikuti. Nah, itu dia pesan dari Kak Cindy untuk finalis Putri Indonesia 2023. Semoga menjawab pertanyaan dari Ali. Kak Cindy, satu lagi nih, ada pertanyaan dari Farhan. Dari Farhan, katanya Farhan, Kak Cindy sebagai figur publik, apakah sempat mendapat apa nih Farhan? Nah, oke. Apakah Kak Cindy sempat mendapat hate speech atau dinyinyirin oleh netizen? Bagaimana cara Kak Cindy menghadapi situasi yang seperti itu? Nah, ini menarik juga nih Kak Cindy. Gimana? Of course, saya sendiri waktu sebagai Putri Indonesia Lingkungan dan juga International Indonesia waktu itu 2022 yang pergi ke international di Japan, saya of course membawa nama Indonesia. Saya mendapat gelar tersebut dengan kerja keras saya, dan saya berharap saya bekerja keras untuk bisa melakukan persiapan dengan baik di Miss International kemarin. But of course karena tidak semuanya akan berjalan dengan keinginan kita, that's what I'm saying. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita tidak boleh takut kegagalan, karena semua itu
dengan usaha kita itu tidak akan sia-sia. Kita dapat pelajari. Of course, itu adalah Putri Indonesia adalah pageant nasional saya yang pertama secara formally. Dan, itu merupakan kebanggaan sendiri untuk saya. Itu sudah merupakan suatu kebanggaan. Dan of course, waktu di international juga mereka memiliki kriterianya masing-masing. Dan saya tidak merasa bahwa, oh, saya harusnya seperti ini, saya harusnya seperti itu. Saya sudah merasa, mengambil advice dari orang-orang sekitar saya, mengubah hal-hal yang dapat mengembangkan saya agar saya menjadi orang yang lebih baik. Dan of course saya tidak menyesal sama sekali. Everything I did it with a lot of dedication. So there gonna be a hate speech. There will always be, because you're a public figure. Saya sendiri adalah seorang public figure. Lakukan adalah memberikan advice for everything that is positive, yang kita ambil bisa positifnya, dan yang negatifnya kita buang saja. Karena there's nothing good about listening to insults or hate speech. So that is also good for mental health, because not everyone can handle. Not everyone. Ya, wow, itu dia Farhan. Semoga sangat menjawab ya. Tadi Kak Cindy udah menjelaskan gimana Kak Cindy menghandle semua hate speech itu sebagai figur publik, dan juga tips-tipsnya supaya kita tidak terlalu terpengaruh karena itu bisa merusak mental health kita. Thank you Kak Cindy buat jawabannya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kali ini. Tapi sebelum aku nanya, aku mau mastiin dulu, Kak Cindy sekarang lagi menempuh pendidikan di jenjang S2 ya, Kak Cindy? Bukan S3 kan? S2 itu selesai S2. tahun ini, dan saya lanjutkan ke University Indonesia. Oke. Nah, soalnya aku nanya gitu, soalnya pertanyaannya ini nih dari Marun EYD. Marun nanya nih Kak Cindy, apa yang memotivasi Kak Cindy buat lanjut S3? Keren banget, masih semangat belajar sampai S3. Nah, gimana nih Kak Cindy? Karena saya orangnya tipe yang doing everything dengan cara calm. Karena sebagai seorang dokter kita memiliki salah satu sifat seperti mudah tenang. Kita harus menenangkan diri. So everything we have to do a lot of things. Stay calm. Dan saya memiliki dedikasi yang tinggi. That's why saya tidak akan menyerah untuk mendapatkan impian saya, yaitu salah satunya adalah melanjutkan pendidikan hingga the highest point that I can reach. Jadi itu intinya adalah tetap memotivasi diri, of course dengan bantuan teman-teman saya, keluarga saya yang sangat-sangat positif, sehingga saya tetap termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Wow, thank you banget Kak Cindy buat jawabannya, dan semoga menjawab pertanyaan terakhir tadi dari Marun EYD. Dan Sobat OSC dan juga Kak Cindy, nggak kerasa kita sudah hampir di penghujung sesi. Tapi sebelum berpisah, boleh nggak nih Kak Cindy memberikan motivasi, pesan, sekaligus juga mungkin harapan buat Sobat OSC supaya tetap semangat, dan juga mungkin bisa meniru nih semangat dan juga teladan dari Kak Cindy untuk nggak pernah berhenti, nggak pernah capek belajar, dan terus mengejar mimpi dan harus fokus. Silakan Kak Cindy. Mungkin pesan terakhir saya, don't forget to manage your time, manage se-efektif mungkin, dan ingatkan saya, jangan tidak percaya diri akan diri sendiri, percaya akan kemampuan diri sendiri, karena pendidikan adalah prestasi, dan kita harus percaya akan kegagalan itu adalah pelajaran. Oke, amin. Thank you Kak Cindy buat pesannya. Dan Sobat OSC, sekali lagi aku mau ngingetin kalau beasiswa OSC sedang membuka beasiswa untuk jenjang S2. Nah, Sobat OSC bisa langsung cek di osc.medcom.id karena ada 80 beasiswa dari 11 kampus ternama Indonesia. Dan Sobat OSC, kabar baiknya adalah bahwa hari ini dan besok ada promo registrasi dengan potongan hingga 50%. Caranya teman-teman tinggal check out voucher registrasi di Tokopedia. Jadi tunggu apa lagi buat Sobat OSC yang sedang mencari beasiswa di jenjang S2, langsung aja klik osc.medcom.id, dan juga mungkin bisa mengejar atau juga meniru atau semangat teladan dari Kak Cindy nih untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya.
Oke, Sobat OSC dan juga Kak Cindy, sekali lagi thank you buat waktu dan kesempatannya udah ngobrol-ngobrol banget. Hari ini sangat asik dan kita doakan tentunya Kak Cindy sehat dan sukses selalu dimanapun Kak Cindy berada. Terima kasih semuanya, Mas, sahabat OS. Semangat kita harus menggapai impian yang kita harapkan. Amin. Amin. Dan dengan demikian saya sudah Sobat OSC sesi OSC Talks kali ini. Sampai jumpa di sesi OSC Talks berikutnya. Bye bye. Thank you Kak Cindy. Bye bye.